Oke, jadi Portugis sama Spanyol itu join. Mereka ini, Portugis itu awalnya wilayah kekuasaannya Spanyol juga. Jadi ketika Spanyolnya sedang eh, bertikai dengan Belanda, Belanda itu tidak diizinkan untuk melakukan perdagangan di pelabuhan Lisabon. Akhirnya dia memutuskan untuk mencari rempah-rempah sendiri. Nih, tahun 1594, Barents dia berlayar untuk mencari rempah-rempah. Namun karena dia itu nggak tahu medan, dia malah berlayar ke arah utara, menuju kutub utara gitu. Jelas lah ya, di kutub utara nggak ada apa-apa selain es doang gitu. Akhirnya di sini kapalnya itu terjepit es. Ketika Barents hendak kembali ke Belanda, ia meninggal di perjalanan. Makanya pelayaran pertama orang Belanda gagal. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh Cornelis de Houtman tahun 1595. Nah, dan Peter de Keyser dia berlayar mengambil jalur laut yang sudah dilalui orang Portugis. Jadi dia ngelewatin benua Afrika ya. Kalau orang Spanyol kan tadi lewatnya Amerika, sedangkan Portugis lewat Afrika. Nah, Belanda ini ngikutin orang Portugis, dia lewat jalur Afrika tersebut yang ngelewatin Tanjung Harapan. Nah, di sini tahun 1596 dia dan armadanya sampai di Banten. Nah, ketika itu kerajaan Banten sedang berkuasa di sana dengan masa pemerintahan Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir. Nah, ini ada kapal yang digunakan oleh Cornelis de Houtman ketika berlayar menuju Nusantara ya. Nah, di sini karena Cornelis de Houtman dan rombongan yang ngelihat Banten itu pesat perdagangannya kan beralih ya dari Malaka, karena Malakanya udah di monopoli Portugis kan, para pedagang muslim akhirnya pindah tuh ke pelabuhan Banten. Jadi pelabuhan Banten itu menjadi pelabuhan yang besar. Belanda punya keinginan untuk memonopoli perdagangan di sana gitu. Nah, karena mereka mau menguasai, terus juga kelakuan mereka atau sifat mereka itu sombong dan kasar, menyebabkan dia itu diusir oleh Sultan dari Banten. Jadi Cornelis de Houtman itu gagal untuk menguasai pelabuhan Banten dan dia kembali ke Belanda lagi. Selanjutnya di sini tahun 1598, nah ada lagi pelaut yang baru, bukan de Houtman lagi, dia adalah Van Heemskerk. Dia berlayar dari Belanda. Nah, ada petanya, silahkan kalian lihat nih dari Belanda ya, dari Belanda sini warna merah nih. Nah, yang warna merah ini adalah Belanda nih. Ini dari Belanda kan dia Cornelis de Houtman berlayar dari menuju pantai barat Afrika, lewatin Tanjung Harapan. Nah, kalau bedanya sama Portugis apa? Kalau Portugis itu kan dia pintu masuknya lewat Selat Malaka ya, pelabuhan Malaka. Kalau Belanda dia langsung menuju Banten di sini. Gitu. Nah, di sini Cornelis kan diusir karena sombong, akhirnya dia balik lagi ke Belanda. Nah, dilanjutkan tahun 1598 sama Van Heemskerk. Di sini dia sampai di Banten. Belajar dari kesalahan Cornelis de Houtman, di sini mereka akhirnya lebih hati-hati dan lebih bersahabat gitu sama rakyat Banten. Nah, karena dia lebih ramah gitu ya, akhirnya rakyat Banten itu menerima kembali orang-orang Belanda ini gitu. Nah, mereka melakukan aktivitas perdagangan seperti biasanya gitu, dan memperoleh informasi tentang daerah penghasil rempah-rempah yang sesungguhnya gitu. Nah, di sini setelah tahu Banten bukan daerah penghasil rempah-rempah, rombongan berlayar kembali ke arah timur nih. Karena dari Banten sini bukan tempat penghasilnya, jadi mereka ini berlayar lagi ke arah timur terus gitu ya, singgah dulu di Tuban, Jawa Timur. Dari Jawa Timur, pelabuhan Tuban itu dia berlayar lagi terus ke arah timur hingga sampai di Maluku tahun 1599 di bawah pimpinan Jacob van Eyck gitu. Jadi di sini ketika dia sampai di Maluku, pas banget Belanda itu dapat keuntungan, di mana Maluku waktu itu lagi Portugis lagi ada di sana, tapi sedang bertikai dengan masyarakat atau rakyat Maluku, hingga akhirnya rakyat Maluku itu meminta bantuan sama Belanda. Nah, Belanda itu dapat keuntungan besar bahwa dia itu boleh melakukan perdagangan dan juga memiliki kongsi dagang lah di sana. Seperti itu. Next ada Inggris. Kalau Inggris latar belakangnya juga sama, karena Inggris berkonflik dengan Portugis pada
perang 80 tahun. Tadi kan saya bilang kalau perang 80 tahun itu sebenarnya perang antara Spanyol sama Belanda. Tapi kok kenapa sih Inggris bisa ikut-ikutan gitu ya. Jadi di sini Inggris itu membantu Belanda untuk melawan Spanyol. Nah, sedangkan Portugis kan jadi sekutu dari Spanyol tersebut gitu ya.